Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Kiki Aulia Ucup. Kalau dipanggil Ucup sih, Cup? Aduh, panjang banget tuh. Iya. Itu pertanyaan dasar karena di nama gua nggak ada ucup-ucupnya. Nggak ada Yusufnya. Rizky Aulia, orang saat nanya nama asli gua berharap ada Yusuf ya. Ternyata itu nggak panjang sih ceritanya. Saat gua pindah sekolah dulu ke Bekasi. Iya. Dulu kan gua tergila-gila sama sepak bola, hooligan gitulah, pakai atribut bola, baju bola, dan saat itu di sekolah baru gue itu nama gue nggak ada di absen sialannya. Jadi selama 1 bulan tuh setiap guru pasti nanya yang belum di absen siapa, yang belum di absen siapa. Gue selalu ya udah gue maju sampai akhirnya temen gue mungkin di minggu kedua karena udah santai kali ya. Pas ditanya namanya siapa, ada yang nyeletuk Ucup bu, karena sering pakai baju bola kan. Ucupnya baju bola mulu, tapi nggak mirip. Tapi kan gue sama Fani Fadila Enggak sih, nggak kan? mirip ya. Iya. Mungkin dulu mirip. Dasarnya dari situ. Dari situ sampai akhirnya ya satu sekolah itu terbiasa tahu gua Ucup. Gitu. Sebel sih, bahkan sampai sekarang gua kayak gue dipanggil Rizky kayak nggak kalau itu gue yang dipanggil. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya lu dipanggil apa di keluarga lo? Kiki. Soleh. Karena anaknya Soleh ya. Iya, karena anaknya Soleh gitu. Lu dipanggil Kiki? Dipanggil Kiki, standar. Tapi jadinya jadi kayak nama bawa berkah gitu loh. Si Ucup. Karena kalau gue pakai nama Kiki mungkin orang ngingatnya nggak gampang gitu. Kiki. Kalau Ucup kan kayak ya udahlah kayak Ucup gitu. Iya. Kadang sebel juga sih. Iya, tapi berkah lah sekarang. Iya. Berkah. Jadi lo ngabisin masa kecil di Bekasi? Enggak, justru malah gue masa kecil gue di Halim. 9 bulan. Halim mana? Hamil dong itu. Iya. Iya. Halim di Gang Dago, kalau lo tau di Intirup. Ya Intirup kan situnya ada Gang Dago, ya Gewart Dago itu dari belakang situ gue deket. Pertamanya pos lama yang belakang samping landasan situ, terus Gang Dago pindah situ. Lo ke Bekasi? Kenapa? Keluarin sekolah lo terus pindah? Enggak. Apa? Deportasi dari kampungan. Deportasi dari Halim. Iya, enggak. Nyokap bokap gue beli rumah di Bekasi. Dan saat itu kan masih ngontrak, terus beli rumah, pindah rumah ke Bekasi dah. Nah itu udah di situ baru mulai terbuka pintu-pintu keputusasaan. Kan Bekasi jauh banget, Bojong Menteng namanya. Bojong Menteng, iya. Iya, pindah Bekasi deh 2004-an 2003 deh. Kelar sekolah di situ? Kelar sekolah di situ. Sampai SMA? Sampai SMA. Kuliah di? Trisakti. Bukan di KJ lo? Bukan, orang. Tapi main banyak. Iya, banyak teman-teman sama anak IKJ. Trisakti ngambil apa? Nggak ngambil apa-apa sih bang. Kalau nggak di gap ya. Kayak jurusannya apa? Akuntansi, mantep kan? Iya. Pantes dia jago ngitung-ngitung. Gue udah ngambil formulir IKJ sebenarnya. Iya. Mau sinema lah saat itu. Cuman ya sama bokap nyokap gue udahlah yang standar-standar aja kuliah gitu kan. Ya akhirnya gue nyari apa yang standar, yang paling standar yang kepake di semua karir, akuntansi. Ya udah itu. Lo kelarin nggak? Kelarin nggak di Trisakti sih. Karena kalau gue bilang gue kelar nanti ada si Aji sama Gilang pasti komplain tuh. Kenapa dia emang? tahu gue tidak selesai di Trisakti tapi selesainya di kampus lain. Oh, di wisuda di kampus lain? Tidak wisuda. Transaksional aja. Oh, pindah transfer nilai ya? Bukan, lebih kayak nyetak ijazah doang. Kampus pramuka loh. Ada kampus resminya. Ada ya, tapi ya, bisa dapat ijazah lah. Nggak tahu tuh gimana caranya. Nanti kalau bilang nanti ini. Ketahuan ya, iya. Kuliah di Trisakti ya, dari Trisakti itulah ya, termasuk temen gue yang bikin Joyland kemarin yang lu tampil tuh, Ferry kan temen gue di Trisakti. Dan kita dua-duanya sama-sama masih Trisakti sampai sekarang. Sampai sekarang. Dia kelar gak? Iya masih Trisakti berarti tidak. Sama-sama masih Trisakti berarti nggak ada yang kelar. Belum kelar ya. Kalau
bergaul di orang-orang event kapan? Gua mungkin pas masuk gua kerja di The Majors tuh, Cing. Jadi gua kan itu label ya. Label musik The Majors. Gua kan sebelumnya ya emang di komunitas lah bikin gigs gitu, tapi 2007 gua saat gua dapet surat panggilan deh dari kampus waktu itu mesti nyelesain kuliah nih, kenapa nggak pernah kuliah. Saat itu bukannya gue malah makin giat kuliah, malah udah cari kerja aja deh, orang udah dipanggil. Ya udah minta teman gue diajak kerja di The Majors. Nah itu pintu masuk gue ke industri pertunjukan sampai sekarang. Kenapa bisa ke situ? Emang lo menampakkan ini minat ke situ tadinya untuk kerja? Emang gue pengen berkarir di dunia musik lah saat itu, yang jadi karena ada temen dekat gue yang kerja di The Majors itu. Jadi kayak ya gue langsung coba nanya ke dia deh, bisa nggak ya kerja di The Majors ya, langsung oke tuh. Ngapain tuh lo awalnya di situ? Jadi apa ya, jadi tim event lah gitu. Jadi untuk waktu itu proyekannya ada bikin acara Enderesa kalau nggak salah yang main waktu itu. Ya udah gue untuk jadi apa ya, kayak runner gitulah, kayak talent coordinator juga gitu. Ya dari situ ya mulai ngerti industrinya, ya sampai akhirnya jadi event manager di The Major saat itu. Ya udah dari situ 2016 akhirnya ditunjuk buat jadi program directornya Synchrones Festival ya sampai. Yang nunjuk siapa? Ada si bosnya The Majors. Synchrones itu dari. Synchrones tuh punya The Majors. Punya The Majors. Tapi nama lu yang kayaknya kalau Synchrones Ucup. Nah itu dia yang gua nggak tahu kenapa sebenarnya. Mungkin karena emang gua yang ya maksudnya gua lumayan menginisiasi lo lah. Ya inisiasi sebenarnya bersamaan. Inisiasinya The Majors David Karto, ada Adi Jimar saat itu udah almarhum, gua dan ada Dila sama David kan masih, sekarang gua udah undur diri. Nama gue yang keluar mungkin karena gue yang berhubungan sama talent kebanyakan ya, terus gue yang lumayan aktif lumayan banyak temen gue yang punya podcast, yang interview gue, terus gue lumayan nggak tahu kenapa, karena gue lumayan ketemu banyak orang kali ya, mungkin yang orang lihat itu, dan yang kelihatan di orang juga karena gue yang bikin programnya, jadi orang lihatnya kayak ya Synchronesnya Ucup gitu, padahal gue selalu ngebantah kalau gue bukan yang punya Synchrones, gue pekerjanya Synchrones gitu. Sekarang masih ada nggak sih Synchrones? Synchrones masih ada, tapi guanya udah nggak ada di situ. Kenapa lo keluar? Mau eksplorasi. Anjay. Enggak, karena udah cuan di sana, gue nggak mau cuan-cuan banget. Iya. Nah enak nih mau perkerjakan Ucup, dia nggak mau cuan-cuan banget. Yang penting bisa keluar rumah aja. Aduh iya banget lagi tuh. Yang penting bisa keluar rumah, semenjak berkeluarga kan punya anak, keluar rumah tuh selalu di interview dulu kan. Iya. Gue ada satu momen kalau gue pengen banget nonton acara ini, gimana caranya ya? Akhirnya gue kontak promotornya, udah lu jadiin gue MC deh, nggak dibayar nggak apa-apa, nanti gue bisa keluar rumah gitu. Ya, jadi, anak berapa sekarang Ucup? 2. Kawin, married umur berapa? Married umur berapa ya? 2017 gue married baru sih, belum lama. Iya. Iya 2017, anak udah 2 aja kayaknya. Kenapa emang? Wah ternyata menikah dan punya anak tuh termasuk ekstrim sport. Deg-degannya setiap saat lagi. Iya kayak wah nggak salah kenapa nggak ada yang ngasih tahu kita sih dulu kalau punya anak tuh kayak wow secapek ini gitu. Iya. Tapi bini lo tahu kan lo apa namanya dunia lo? Iya tahu cuman kan bisa emang seminggu nggak pulang kalau event. Itu dia. Gitu. Ya. Dan gua sama bini gua kan termasuk bini gua deh gitu yang emang dia pengen tidak menggunakan jasa pembantu gitu, jasa mbak yang dia emang pengen nge-build sendiri, jadi kayak gue punya tanggung jawab tersendiri untuk kayak wah gue harus ngebatasin nih kalau misalkan event, seenggaknya karena gue ngebayangin ya gue harus ngebantu, harus bisa ada di situ juga. Lo aja gak anak bini lo kalau event? Kalau yang event gue misalkan kayak dulu Synchrones pasti datang, Pesta Pora pasti datang, tapi kalau yang gue kerja bantuin event orang kayak dia jarang ikut deh, karena dia tahu misalkan gue keluar kota ya gue pasti fokus kerja, jadi dianya ya kayak di rumah aja tetap ngurusin anak, kan pasti akan lebih capek gitu. Kalau di rumah kan akan ya udah gitu, kalau di hotel gitu kayak ya lu mesti jagain sana sini ya. Pekerjaan bapak apa sih yang lo rutin lakukan?
pekerjaan sebagai bapak apa? sebagai bapak ya, sebagai bapak. Sebagai bapak sebenarnya sama aja, gue ngebagi tugasnya barengan gitu loh, Cing. Kayak ya kadang gue cuci piring juga, gue nyuci baju juga, terus gue ngajak main anak, gue ngasih makan anak, ngurus anak, kadang masak juga gitu ya. Begitupun dia gitu. Jadi emang ya saat gue di rumah sebisa mungkin ya gue biar bini gue relax deh gitu, gue yang ngajak main anak gitu segala macam gitu. Lebih kayak gitu sih. Emang pekerjaan bapak adanya apa aja ya? Ya itu sih. Selain transfer uang. Itu kewajiban gitu. Ya. Dan Synchronize lo keluar. Undur diri. Oh, undur diri. Iya. Karena lo pengen eksplor sesuatu yang baru. Memang ada lo kepentok sama batasan-batasan di Synchronize. Sebenarnya bukan kepentok batasan nih, tapi kayak gue pernah baca bukunya Budiman Hakim tuh, kayak sebisa mungkin saat lo selesai di hidup lo ada karya yang ditinggalkan gitu, yang emang ya gue kepikiran tentang itu, kayak ya gue harus bikin yang emang punya gue sendiri nih gitu, bukan gue sebagai pekerja di dalam festival gitu. Gue ngeliatnya ya udah gue coba nge-build IP gue sendiri ya. Orang kan saat orang gue announce Pestapora, orang mengkomparasi dengan Synchronize ya. Apa sih bedanya Pestapora sama Synchronize ya? Bedanya di Synchronize sekarang udah nggak ada Ucup, Pestapora di Ucup di Pestapora gitu aja. Gue bedainnya gitu. Bedanya penyelenggaranya ya. Isinya. Iya. Pestapora ini tanggal 23 sampai 25 September. Sampai 25 September. Tiketnya udah hampir habis. Tiketnya udah 90% terjual sih. Bukan 90%, bahkan udah lebih dari 100% terjual kalau ngomongin target ya. Iya. Udah misalkan targetnya kayak udah lebih 20%, 30% dari target malah sekarang. Tapi aman ininya. Kalau lebih akhirnya gua mengekspansi areanya. Oke. Dan kalau secara perizinan sih aman ya? Makanya gue mesti ekspansi area. Iya. Jadi kurang lebih sih nggak beda jauh sama No Playing yang kemarin di Bandung itulah, jumlahnya hariannya. Iya. Nah kalau secara konsep sendiri Pestapora bedanya apa? Bukan Ucupnya ya? Iya. Pestapora sama Synchronize gitu. Sebenarnya kan beberapa acara yang emang gue terlibat di dalamnya, kayak gue menjadi kurator di Sondrenalin, gue ngebantuin beberapa acara gitu. Gue selalu pengen menjadikan festival kan bukan tentang hari itu aja, tapi tentang sustainable yang bisa dilakukan di kemudian hari terhadap industrinya, tentang regenerasi ya. Pestapora emang gue hadirkan ya konsepnya sama, untuk menjadi wadah, menjadi tempat tampil untuk beberapa musisi Indonesia dan semua genre musisi untuk bisa diapresiasi di situ. Nah, yang membedakannya lagi mungkin Pestapora sama Synchronize apa sih ya, di Pestapora ini nggak cuma talent Indonesia doang, ada beberapa talent Asia Tenggara dan beberapa international talent yang nanti akan tampil di Pestapora, dan itu belum di-announce sih sampai sekarang. Synchronize belum pernah ada. Synchronize Indonesia doang sampai mungkin sampai tahun ini pun masih Indonesia feeling gua. Oh iya. Di Synchronize kan itu agak baru ya, apa namanya, genrenya multi genre lah dalam satu panggung ya. Iya, dalam satu festival. Dalam satu festival ya. Iya, nah Synchronize saat itu keluar menjadi breakthrough industri pertunjukan gitu. Iya. Ya dari situ ya mungkin lahir banyak promotor yang berani bikin konten lokal gitu. Iya. Ya udah akhirnya menjamur, dan ya festival kan tentang sustainable gitu. Kalau bikin doang sebenarnya gampang gitu kan. Iya. Waktu awal Synchronize masukin beberapa nama yang kayaknya nggak mungkin dalam satu panggung gitu misalnya, itu idenya gimana sih? Kalau di gue pribadi emang dari awal tuh kita pengen campur adukin aja semuanya gitu, yang emang udah nih jadi eksibisinya musik Indonesia gitu. Dari dangdut sampai pangkentrung ada gitu di Synchronize, dan itu yang emang masakannya resep itu yang emang gue bawa ke Pestapora gitu. Kayak gini misalnya nih, gue suka agak sedikit kagum gitu. Misalnya lo bisa bikin Kangen Band itu dinyanyiin sama banyak orang. Itu dia. Kangen Band. Pada saat Kangen Band lagi top-topnya, banyak orang malu nyanyi Kangen Band. Betul. Nah begitu sekarang orang-orang penggemar Kangen Band yang udah punya duit, udah punya ini, dia udah nggak peduli lagi malu atau enggak. Yang penting dia bisa bernostalgia. Iya. Itu kepikiran gak sih bahwa itu akan narik segitu banyak
orang gitu. Ya dampaknya segitu pun gue udah memprediksi itu karena yang mau gue lakuin saat itu, bahkan saat itu tuh yang karaoke Melayu itu di internal pun di challenge, bukan di challenge ya, ada pro kontra lah. Ya. Sebagian besar kontra nih, yakin nih bahwa yang kayak gini gitu. Ya. Yang gue lihat adalah gimana caranya bikin orang seneng, terus gimana caranya orang seneng tuh adalah tentang nostalgia menurut gue. Nostalgia kan selalu membawa ke hal-hal yang menyenangkan gitu. Betul, ya yang mau gue coba bawa apa ya yang paling nostalgia yang emang sekarang umurnya masih di range 25 sampai 30-an gitu. Ya tahun 2000-an awal kan yang emang jadi tempat tumbuhnya mereka semua gitu. Makanya gue di 2019 Synchronize tuh mau fasilitasin apa yang terjadi di 2000-an awal lah, 2000 sampai 2008-an lah gitu. Ya emo sama pop Melayu kan saat itu populer banget, termasuk Inbox dan Dahsyat gitu. Gue yakin saat gue bawa ini orang pasti akan seneng banget nih, akan kayak anjing tai bawa beginian. Tapi gimana caranya biar respon orang tuh langsung anjing tai banget ada beginian di Synchronize gitu. Nah saat itu gue nggak bungkusnya satuan, gue nggak kayak gue undang Andika, gue undang Wali, gue undang Raja, gue undang ST12, nggak gue bungkus kayak gitu. Tapi gue bungkus dengan apa yang lagi populer di culture Jaksel lah gitu. Ya Om Leo saat itu kan emang ya itu pertama kalinya mungkin Om Leo berkaraoke gue bawa ke panggung gede dan gue kolaborasin dengan musik Melayu itu. Jadi dibungkus Om Leo orang langsung responnya kayak anjing dan itu ya langsung kena banget, bahkan itu kita jadiin sebagai announcement pertamanya Synchronize 2019 saat itu. Dari situ orang anjing di Synchronize 2019 bakalan hajab nih gitu. Itu yang ditunggunya sampai ya mungkin dampaknya sampai sekarang. Andika diundang banyak barbar yang emang bukan barbar kota-kota minggir ya gitu. Kota-kota besar. Yang dulu kayaknya bukan pasarnya lah gitu ya. Jadi malah terbuka sekarang gitu ya. Top 40 jadi orang yang dikejar kalau mau ke bar ya mau nyanyi, mau guilty pleasure gitu. Jadi berarti kayak gitu. Menurut lu memang packaging adalah segalanya kalau dalam dunia pertunjukan? Narasi dan packaging adalah segalanya menurut gua. Ya kenapa saat itu kan kita si Synchronize announce si karaoke Melayu itu nggak langsung announce saja, tapi ada narasi yang dibangun dulu gitu, termasuk Andika gue bawa kemana dulu, kayak Andika gue bawa ke Gofar dulu kalau nggak salah, terus gue bawa Andika ke Tonight Show, Andika di ini talk show kan udah pasti, tapi kalau Tonight Show kan nggak mungkin banget ngundang Andika gitu gue bawa ke Tonight Show, terus Andika gue bawa ke Dark Down Bar di Jakarta Selatan, jadi narasinya gue bangun sampai akhirnya kita announce kayak orang udah siap dengan itu gitu, nggak yang apaan sih nih kok ada ginian gitu. Narasi sih, kalau packaging malah untuk ngejaga sustainnya tuh dengan packaging tapi ngebangunnya dengan narasi gitu. Nah di Pesta Pora lu lakukan apa? Kalau Pesta narasinya? Iya Pesta Pora kayak sepi-sepi aja udah habis aja sih. Nah nggak sempat bernarasi, orang-orang udah nyaplok duluan gitu. Si Pesta Pora emang gue pengen saat gue kepikiran tuh baru minggu kedua bulan puasa itu minggu ketiga gue announce gitu, yang emang gue mau lakuin adalah gue pengen straight to the point nih, gue pengen lu mau bikin apa, gue pengen bikin festival yang emang Pesta Pora gitu. Ya udah gue kasih nama Pesta Pora, kebetulan gue cek di Haki masih kosong, masih belum ada yang punya, ya gue patenin. Ya udah emang orang jadi udah punya bayangan saat ada festival namanya Pesta Pora, ya orang udah punya ekspektasi lah bakal seperti apa gitu dengan line up yang ada gitu. Ada Inul, ada Nasar, ada hal-hal yang nggak pernah terjadi kayak Abdel Temon di Jet kan, itu jadi hal yang kayak Abdel Temon di Jet nih anjing kayak gimana gitu. Gue aja nggak tahu. Bahkan manajer aja, Cep nih kayak gimana Abdel Temon di Jet? Udah tenang aja nanti gue bikin. Talent aja belum tahu bakal kayak gimana gitu. Mau ngapain? Apa ngeset peralatan DJ, apa gimana gitu ya. Iya, ngeset Abdel Temon di Jet, ngapain di atas? Ngeset alat DJ. Oh nggak manggung, nggak ngeset doang alat DJ gitu ya. Ya jadi emang narasinya tidak terlalu gue bangun karena orang udah nangkep dengan nama eventnya gitu. Iya. Lo optimis gak bahwa orang yang 20.000 itu akan nonton semua? 25 bahkan. Sekitar itu akan nonton selama pertunjukan. Gue optimis sih. Karena saat mereka udah spend buat tiket, ya mereka nggak mau rugi untuk cuma nonton band yang dia mau tonton doang. Tapi
yang gue yakin adalah mereka pengen selebrasi di situ. Iya. Selebrasi dengan nonton. Ya karena mungkin kalau orang yang sering datang ke event-event gue, ya gue selalu buat rundown tuh untuk ya gue atur dinamikanya sampai orang akhirnya happy ending lah. Iya. Ada gimmick-gimmick khusus nggak yang lo order ke pengisi acara? Atau terserah pengisi lo mau ngapain aja? Biasanya gue datang dengan apa yang gue coba pikirkan untuk mereka sih, bukan karena kalau gue kan sebagai manajer band juga Cing ya. Kalau gue didatangin penyelenggara, entar lo gini dong, gedek juga sih ya. Iya kayak anjing gue suruh mikir nih. Iya. Bang, mau bikin apa nanti di acara kita nih? Kita bebasin deh gitu. Bikin apa ya? Tapi kalau gue justru malah mengapresiasi orang kayak, Bang, nanti di acara kita bisa nggak? Misalkan gue kan megang Danila, manajerin Danila Mandika gitu. Danila kolaborasi sama siapa atau Danila mainnya kayak gini bisa nggak? Gue malah mengapresiasi itu gitu. Makanya gue memposisikan diri gue harus bisa kayak gitu. Jadi gue datang, misalkan gue datang ke Noah belum di-announce saya. Iya. Gimik. Iya, misalkan gue datang ke salah satu band lah gitu, kita sebut aja siapa ke Noah. Maksudnya Noasar. Iya, King Noasar. Iya, datang ke Nasar dengan nanti bikin pertunjukannya, gue pengen Nasar masuknya pakai apa ya? Gue pengen lagu pertamanya apa, terus nanti di lagu ketiga gue pengen misalkan Blackout, nanti Nasar muncul dari mana ya gue selalu pengen kayak gitu. Gue memposisikan diri gue pengen masuk ke penampil tuh dengan ada yang gue pikirkan gitu, bukan kosongan gitu, bukan lu bikin apa nih di festival gue, ayo gue fasilitasin deh gitu, bukan gitu. Iya. Kan sekarang secara penonton lu udah sampai target. Lebih target malah. Lebih target. Udah tenang dong. Kalau ngomongin tenang, secara penonton ya udah tenang, tapi secara bisnis tenang udah. Secara bisnis sih udah tenang. Udah tenang ya. Tapi secara penyelenggaraan. Bisa transfer bini jadi kan? Hah? Transfer bini iya, bisa. Udah. Enggak, emang ya? Semua apa yang rezeki gue langsung ke dia kok. Jadi nggak ada yang lewat gue. Justru dia yang transfer gue. Buat uang jajan. Iya. Bisnis sudah aman. Apa yang secara target dari proyeksi budget sih udah aman. Tinggal nanti pelaksanaan hari H, karena tentang teknis kan, tentang nanti dia ngapain ya, termasuk yang bikin gua nggak tenang ada lu show-nya nanti kayak gimana gitu kan, yang kita belum meeting gitu. Iya. Kita belum meeting gitu, termasuk kan ada beberapa konsep spesial kayak Melly Guslau live scoring film Ada Apa Dengan Cinta gitu. Jadi kayak emang filmnya akan diputerin, potongan-potongan filmnya akan diputerin buat bangun suasananya ya. Si Melly Guslau akan bawain lagu-lagu soundtracknya Ada Apa Dengan Cinta doang gitu. Terus kayak ada beberapa penampil surprise nanti di Pestapora yang emang tempat-tempatnya bisa di mana-mana gitu. Itu mungkin gimmick-gimmick yang akan nanti gua tampil di hari H, yang tiba-tiba lu bisa ngelihat misalkan siapalah ada di kerumunan tempat makan, ada yang main, ternyata dia main di sini gitu. Terus kayak tiba-tiba band ini nanti mainnya sama dia ya. Terus ya yang gitu-gitunya yang emang gue coba, karena yang ngejutin itu bikin happy ending juga, salah satu bikin happy ending yang nantinya kedepannya orang udah gue pengen datang deh karena gue tahu bakal banyak kejutannya di sini gitu. Itu yang mau coba gue bangun gitu. Durasi berapa lama sih, Cup? Dari jam 1 siang sampai jam 2 pagi mungkin. Setiap harinya? 23, 24, 25? Iya, 23, 24, 25. Buset, lama banget. Nggak ada break? Break aja ada balik? Break maghrib. Ya, break ya penonton yang nge-breakin diri sendiri. Jadi kayak, gue udah kemusikan nih, makan dulu. Iya, kalau udah kayak gitu mungkin bisa nanti kan sih ada beberapa ruangan-ruangan yang diisi si stand up Indo ngisi, terus ada diisi sama si beberapa podcast, terus ada yang cuman karaokean doang. Ada gue bawa bar populer di Jakarta, Duck Down tuh gue bawa ke venue juga gitu, terus bisa makan juga gitu. Jadi emang penonton yang mesti batasin dirinya, gue mesti break dulu nih, gue udah kemusikan gitu. Ada yang jualan makanan juga di situ? Banyak. Kemarin tuh gue lihat di postingan siapa gitu, ada orang nonton nggak boleh bawa air. Nggak boleh bawa air, dia jadi
kehausan gitu 5 jam katanya nonton. Tapi itu ada kayak di Joyland kemarin gitu modelnya. Iya kayak ada booth ada booth makanan. Dan booth makanan itu kurang lebih ada 30 sampai 35 booth makanan lah nanti. Dan itu nanti ada beberapa kolaborator F&B kita sih, kayak gue kerja sama Barbecue Mountain Boys. Iya. Mungkin nantinya ada sama kayak ada beberapa influencer F&B lah yang gue ajak ke situ. Jadi memang pesta poranya bukan cuma di atas panggung ya. Di dalam situ kita berpesta pora, bisa lo mau ngapain aja gitu. Satu venue-nya lu berpesta pora, dari kuliner, dari musik, dari entertainment apapun yang mau lakuin. Termasuk stand up ada juga. Iya, stand up ada juga, termasuk ada ruang ratapan juga nanti yang emang. Ruang ratapan tuh ngapain? Kayak lu masuk tuh gelap, lu mau nangis ngaku dosa apa gitu. Tapi direkam. Iya, tapi direkam buat jadi social experience gitu loh, yang nanti akan itu gue kolaborasi sama satu entitas media lah, mungkin nanti gue announce-nya. Iya. Ruang ratapan. Udah ada beberapa, gue kemarin ke kantor UN. Ada kayak gitu. Oh ya. Ada ruangan khususnya nih katanya nih, kalau mau sholat di sebelah sini. Ini buat orang yang meratap kalau nggak punya agama kan. Iya. Buat ratapan itu. Jadi tempatnya tuh nyaman banget, agak temaram, gitu. Lo mau ngomong apa aja di situ udah. Kalau lo nggak punya Tuhan, katanya kalau lo mau ngadu nggak tahu mau ngadu sama siapa di sini. Iya, kalau lagi drop banget ya di situ gitu. Iya. Sampai ada beberapa lah ruang-ruang itu yang nanti. Dan gue ada kolaborasi juga sama satu label musik dari Jogja tuh, label non-profit label lah. Ya musik-musik kontemporer dibawa ke sana gitu, kayak ada si Gaber Modus Operandi yang udah tour Eropa terus tiap tahun, terus ada Herman Barus, ada keyboardis dari pemain organ tunggal dari Medan sana lagi, mungkin SO single organ. Single organ iya. Single organ. Iya. Bukan Trio Ambisi ada juga. Trio Ambisi main sama The Bataks Band. Terus ada dangdutnya ada Inul dan Nasar, terus ada Hasu Angel. Iya. Kalau ke dangdut lo pengiringnya lo siapin atau dia yang bawa? Kalau kayak Nasar kayak Inul bawa pengiringnya sendiri. Hasu Angel juga bawa. Jadi emang karena gue pengen yang mereka udah nyaman kan. Oke. Kalau pengiring baru nanti moodnya beda lagi, suasana beda lagi gitu. Iya. Jadi semua pengisi acara, misalnya dia solois, lo bebasin bawa. Iya, bebasin bawa pemainnya, pengiringnya sendiri gitu. Iya. Abdul Taimon DJ set aja juga lagi kita obrolin. Iya. Lu bawa pengiring sendiri atau lu main gitar aja? Bawa pengiring sendiri. Oh. Iya. Ngiringin aja. Iya, ngiringin. Satpam apalagi pengiring. Ngiringin dan ngurangin. Iya. Kalau boleh tahu budget yang habis berapa, Cup? Kalau ngomongin untuk penyelenggaraan festival sebenarnya kan beda-beda ya, tergantung artisnya. Mungkin kalau kayak banyak artis di atas 100 artis gitu, ya udah pasti double digit. Miliaran? Iya, pastilah. Anjir, lu dapet duit dari mana, Cup? Itu dia, gue juga nggak tahu. Dapat duit dari kepercayaan aja. Iya. Ya pasti, abisnya pasti gede banget karena sewa venue kan udah pasti tuh bukan cuma 3 hari aja. Sewa venue kan kayak bongkarannya 2 hari, preparation sebelumnya mungkin lebih dari seminggu gitu. Terus ada tiket pesawat, ada transportasi, ada hotel yang disiapin, terus ada makanan artis, terus buat ngerubah suasana venue-nya menjadi gimana gitu. Terus pekerjaannya kan itu banyak banget yang dilibatin, makanya menyenangkan banget buat industri pertunjukan akhirnya bisa mulai lagi karena banyak banget orang yang akhirnya kebuka lagi keran rezekinya kan gitu. Iya, betul. Karena bukan cuma orang kan ngeliatnya tentang wah nih banyak banget yang nonton pasti untung penyelenggaranya gede. Kalau di breakdown ya emang banyak banget yang mesti dibayar juga gitu. Yang dibayar juga banyak ya. Iya, kayak ngelibatinnya ya termasuk ada tim kamera juga gitu, terus sound engineer, show management, runner, kebersihan gitu kan banyak banget sebenarnya yang buat update temen aja udah habis 200 juta. Iya, terus pay letter lagi. Iya. Pay letter. Iya. Sebulan. DP sih udah 1%. Iya. 200 juta 1%-nya 2 juta. Iya, kan udah masuk situ 2 juta. Iya. Sponsor siapa? Sponsor sih. Sponsor gede lah ada udah. Udah ada beberapa, udah ada 4 sponsor yang masuk, mungkin nanti ya habis gue press conference announcement. Ada beberapa produk ya skincare, telco. Iya.
rokok juga, terus ada clothingan, terus ada banyak nih kayak. Masih nerima tapi? Masih. Lu ada sponsor? Iya, masih nerima. Jadi kalau mau sponsor masih ada waktu lah, sebulanan lagi lah. Enggak, 2 bulan juga masih. Wawancara nggak mau sponsorin. Iya. Lu bikin live aja di sana, nah, jadi nginterview orang nih yang mau datang aja nih. Iya. Pekerja berapa yang udah ini? Berapa orang yang tim inti sih sebenarnya nggak nyampe 10 orang ya. Iya. Tapi kalau hari H mungkin bisa sampai 200-an orang kali yang dilibatin gitu. Ya? Banyak. Iya. Iya, satu orang aja. Ya kalau sekian. Iya. Banyak ya? Banyak. Kali 3 tuh. Kali 3 hari. Iya, mungkin ada yang kerjanya dari loading udah kerja kan. Udah kerja, iya. Kru sound system, kru vendor gitu. Iya. Tiketing, dan mereka kerjanya 200 orang mungkin lebih kali, karena kayak tiketing aja ada 2 shift gitu. Iya. Tim talentnya juga ada 2 shift sampai 3 shift, kebersihan juga gitu. Iya. Jadi kalau pada ngitungin pendapatan Pestapora dari penontonnya, tolong juga hitungin pengeluarannya. Iya. Jangan ngitungin pendapatannya doang gitu. Pengeluarannya memang malas kita hitungin tuh. Iya. Tadi Abdel Temon aja 200 juta. 200 juta tuh. Makanya 180 juta ke Cing Abdel, 20 juta ke manajer, 10 juta manajer, ya Temon 5 juta lah. Enggak nyampe dia. Boleh keluar rumah udah senang kali dia. Iya. Temon dikasih uang makan Temon ya 200.000. Sama gua ongkosin ini dia taksi online. Iya. Kalau kemarin Synchronize dari The Majors ininya. Ya, The Majors sama Diandra 2016 sampai 20 lah. Kalau sekarang lu? Pestapora ya emang pakai apa? Bos Kreator, entitas gua. Apa namanya? Namanya Bos Kreator. Bos Kreator ya. Itu sama siapa aja lo? Gua ada sama partner gua 2 orang, namanya Rian sama Adi. Terus kita kerja sama teknisnya juga sama partner gua, ada namanya Takul, dia Trigo. Indonesia gitu. Iya. Untuk industri musik kan ini event salah satu elemen yang paling penting buat naikin lagi. Betul. Iya. Jadi lu memang banyak berhubungan sama pemusik nih sekarang. Banyak banget sih, mungkin emang interaksi gue lebih banyak sama pemusik dibanding sama istri. Iya, karena gue ngebangunnya kan dari 2007 udah di sini ibaratnya kan. Iya. Terus ya, dan keterlibatan gue bukan Pestapora aja kan, gue kayak kemarin Joyland, terus gue ada beberapa, bahkan pas pandemi pun gue bikin beberapa kali pertunjukan virtual. Iya. Termasuk pertunjukan off air pertama gue yang gue bikin tuh Desember 2021, yang gue bikin Rhoma Irama sama God Bless waktu itu main bareng. Iya. Di bengkel ya emang di situ-situ aja sih ruang. Itu si Bos Kreator juga yang bikin? Bos Kreator. Rhoma Irama sama God Bless. Terus sebelum Joyland kita bikin 3 kali event juga di bengkel SCBD, hari Senin, Selasa, Rabu. Sama itu sold out juga pas persis sebelum di minggunya Joyland itu. Bos Kreator juga. Nah dari situ ngeliat ada kesempatannya, makanya terpikirkan untuk bikin festival pas puasa kan. Oke, iya. Kalau untuk yang ini kan, kalau lo kayaknya produk-produknya tuh bukan yang bukan yang mainstream lah. Band-bandnya juga ya bukan yang mainstream. Lo ada pengalaman gak sih sama kayak bikin sama band-band yang mainstream dulu? Ada banget sih. Mungkin kalau ngomongin yang nama-nama mainstream sih ya termasuk Andika kan mainstream kan, nama mainstream kan, Kangen Band nama mainstream gitu. Kalau pengalaman emang banyaknya di dunia side stream kan, karena fokusnya waktu itu The Majors emang di situ, bukan ke industri mainstreamnya gitu. Tapi kalau ngomongin Pestapora, semuanya kok dari mainstream sampai yang side stream mentok ada semua di sini gitu. Ya kayak Inul Nasar kan, terus kayak ada Tulus, ada King Noasar. Iya. Abdel Temon gitu. Iya. Ya mungkin lu mau nampilin tiba-tiba ada Mama Dede ngajak baca doa gitu di show-nya. Main tapi kita sebelum main musik kita harus berdoa juga. Iya, suaranya aja. Iya. Jamaah. Itu Ustadz Maulana itu. Itu beda. Buat nyinyir. Iya. Banyak sih mainstream. Banyak ya pengalamannya gitu. Nah, persiapan kalau menurut lo udah berapa persen ini? Apa tinggal nunggu ininya aja? Tinggal nunggu pelaksanaan aja. Bisa dibilang mungkin udah 70% lah.
30%-nya ya 20% pelaksanaan, 10% tinggal listing yang mereka ulang emang udah matang semua atau belum gitu. Iya. Kalau ini semua yang milik lo? Talent. Pengisi talent. Iya. Nggak ada campur tangan orang lain? Maksudnya yang menentukan ini iya apa enggak itu gua. Kalau itu pasti gua. Di Synchronize pun 90% gua yang menentukan itu. Bukan tim? Ada timnya, kadang gue lempar ke tim, tapi emang hak vetonya ada di gue. Yang ini. Nah, lo tahu semua tuh? Tahu. Iya. Segitu banyak pesta pora ini. Iya. Nah, tuh lo tahu semua tuh. Karena gue ngundang bukan asal ngundang doang, tapi gue pengen ngelihat minimal gue pernah ngeliat mereka show gitu. Gue tahu show-nya mereka seperti apa gitu. Iya. Karena bukan cuman ini lagi populer, dasar gue nggak kayak gitu. Ini lagi populer, ini lo harus ngundang dia, nggak kayak gitu. Karena ya kayak ngundang Trio Ambisi kan emang gue pengen, wah seneng banget pasti nih orang ini nonton Trio Ambisi gitu, di anak muda yang Trio Ambisi gitu. Iya. Ya emang dasar gue biasanya gue research dulu penampil-penampilan siapa aja, karena gue bikinnya kan selalu gue komposisiin, karena bikin festival kan bukan nama-nama besar aja dimasukin udah selesai gitu, tapi komposisinya aja gitu. Oh ini udah pas nih, nggak perlu banyak nama besar lagi. Bahkan bisa dibilang sekarang gue belum announce banyak nama besar sih, kayak Tulus, Pamungkas, Inul itu doang. Malik nggak ada yang Abdel Temon deh gitu nama besar. Boleh deh namanya besar doang besar. Hasilnya kecil ya. MC ada MC? Nggak ada. Ini beneran nggak pakai MC. Jadi performer akan present performer berikutnya atau gimana? Jadi jeda dari masing-masing penampil tuh ada di 40 sampai 30 menit. Jadi emang yang present itu nanti bumper. Oke, nggak pakai. Jadi bumper ya bandnya langsung main. Oh, jadi nggak gitu. ada gimmick MC dah? Nggak ada tuh. Apa kabar? Gitu. Gimana masih kuat nggak? Gitu nggak ada gitu. Maaf ya MC juga nggak ada di Synchronize di Pesta Pora. Iya. Salah sebut. Tapi kalau lu mau bawa MC nggak apa-apa. Untuk pertunjukan gue gitu. Ya nggak masalah, itu gue lempar ke bandnya. Kalau bandnya punya, gue kayak pengen ada yang MC-in deh, gue mau bawa, misalkan lu mau bawa siapa gitu, Awe sama Pican gitu, yang mau ngebuka ya nggak apa-apa juga gitu. Oh iya. Tapi sebagai salah satu isi pertunjukan gitu ya. Isi pertunjukan sih. Bukan yang kita tidak menyediakan MC. Gitu. Oh iya. Begitu. Hujan, Rara pakai nggak usah. Lo kepake orang gagal mana aja di Bandung gagal ketemu hujan. Playnya kayak gitu ya? Malah joget-joget. Di announce malah. Ya gua hujan atau enggak ya itu udah urusan Tuhan ya. Kita nikmatin aja, karena kalaupun hujan di Gambir Expo tidak akan becek, jadi aman. Panggungnya aman? Panggung aman. Bisa berjalan terus? Bisa berjalan walaupun terus. Hujan? Iya, aman. Hujan tidak akan menghalangi Pesta Pora. Iya, benar. Hujan membawa berkah. Iya. Peraturan pemerintah mungkin yang akan. Iya. Oke lah Ucup, terima kasih. Thank you. Hadir sini, mudah-mudahan sehat terus sampai Pesta Pora berlangsung sukses. Ucing Abdul juga sehat terus. Amin. Karena mainnya pasti malam tuh harus begadang. Waduh, malam gue siangnya tidur dulu berarti. Iya, berarti tidur siang. Nah, temon nih masalahnya. Si temon masalah. Main pingpong aja dulu nanti di depan. Iya, mudah-mudahan berkah hidupnya, keluarganya sehat terus. Oke. Amin. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you. Thank you.